Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Teman-teman pernah nggak lihat atau mendengar dari seorang dukun, yaitu perkataan seorang dukun yang mereka mengatakan bahwa kami sebagai dukun, ketika anak kami atau istri kami mengalami sakit, kami tidak bisa mengobatinya. Nah, hampir semua pernyataan dukun seperti itu. Mereka menyatakan bahwa ketika di keluarga mereka, istrinya, anaknya, atau cucunya ada yang sakit gaib, mereka tidak bisa mengobatinya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya mereka ditipu, ya, dukun-dukun ini ditipu oleh setan dari kalangan bangsa jin yang mengaku sebagai khodamnya, sebagai perewangannya atau endangnya. Bagaimana cara menipunya? Ketika orang lain yang sakit, dia bisa ngobatinya, ya. Tapi ketika anak, cucu, dan keturunannya, dia tidak bisa mengobatinya. Terpaksa dia mencari dukun lain. Kan gitu kan yang terjadi. Nah, pada dasarnya kenapa dia tidak bisa mengobati anak dan istrinya? Karena yang bikin anaknya, istrinya, cucunya terserang penyakit gaib, karena yang menyerang, yang menekan itu adalah khodamnya, jin khodamnya, peliharaannya. Itulah yang bikin anak istrinya sakit. Sementara dia selama ini mengobati orang, dia minta bantuan kepada khodam ini, ya. Nah, jadi ketika anaknya, istrinya, cucunya kadang-kadang sering kesurupan, kadang sakit-sakitan, minimal sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi, ya. Itu yang bikin penyakit itu adalah khodamnya, tanpa dia ketahui, karena kebodohannya. Makanya salah alamat kalau dibilang dia orang pintar. Pada dasarnya mereka itu adalah orang bodoh dan seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebodoh-bodoh manusia, yaitu ketika dia menjadi seorang penyihir atau menjadi seorang dukun, ya, atau peramal. Sebodoh-bodohnya manusia. Jadi kita yang terlalu mengagungkan, akhirnya kita bilang dia orang pintar. Seharusnya kalau orang pintar, dia bisa ngobati anaknya, bisa ngobati cucu istrinya kalau memang sakitnya itu sakit gaib. Karena yang menyerang anaknya, istrinya, cucunya itu adalah khodamnya, teman-teman. Khodam dari sang dukun itu. Makanya selalu dia tidak bisa mengobatinya. Berbeda dengan praktisi ruqyah syariah. Kalau praktisi ruqyah syariah ke orang lain saja bisa diruqyahkan, apalagi ke anak istrinya, keluarganya. Tentu lebih ampuh lagi, teman-teman. Kenapa? Karena memang ruqyah itu dibacakan Al-Quran, kalamullah. Jadi orang kalau sudah ada setan bersarang di tubuhnya, dia akan kepanasan, dia akan terbakar. Dengan izin Allah dia terbakar dan keluar atas izin Allah, ya. Nah, jadi sama anak, istri kan kita lebih khusyuk lagi membacanya, pasti lebih khusyuk. Ke orang lain pun bisa khusyuk, apalagi ke anak istri, teman-teman. Ya, berbeda dengan dukun. Dukun mau cara khusyuk pun dia nggak bisa. Karena apa? Karena dia wali-wali syaitan. Karena dia selama ini minta bantuan kepada syaitan. Nah, dia ngobat orang dibantu oleh syaitan. Baru setannya tidak mau gratis, baru dihantamnya anaknya, istrinya, cucunya. Akhirnya kadang kesurupan,
kadang sakit-sakitan, minimal ya, sering dia sakit kepala, bahunya terasa berat, jantung sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi, itu minimal. Oleh karena itu, saya katakan, tinggalkan dukun. Jangan Anda percaya. Ya, jangan percaya kalau mau selamat. Bahkan gara-gara orang ke dukun bisa kena jin. Karena jin itu memerintahkan khodamnya untuk mentransfer jin ke rumah kita. Akhirnya jinnya melirik sana melirik sini, siapa jadi target di rumah kita itu. Makanya gak usah heran, kadang-kadang ada yang kesurupan, ada yang sakit-sakitan, sakit gaib ya, minimal sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi, itu minimal teman-teman. Ya, jadi perkataan dukun tidak bisa mengobati anaknya sendiri, istrinya sendiri, atau cucunya sendiri karena kebodohannya. Dia tidak tahu bahwasanya setan khodam itulah menghantam anak istrinya. Nanti akhirnya baru diri dia sendiri yang kena. Giliran terakhir diri dia sendiri. Demikian saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.